Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Bapak yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya, Bowo Irianto, Widyaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga masih tetap bersemangat dan senantiasa sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mata pelatihan Manajemen Mutu dengan materi pokok 4, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah. Submateri yang akan kita dalami lebih rinci adalah: pertama, SPIP, tujuan dan unsur-unsurnya. Kedua, prinsip-prinsip umum dan tahapan penyelenggaraan SPIP. 3. Upaya pengendalian mutu dalam SPIP sesuai tugas pejabat pengawas. 4. Karakteristik pengendalian yang efektif. 5. SOP untuk menjamin mutu. Dan terakhir yang ke-6, dokumen SOP administrasi pemerintah. Sebelum melanjutkan materi ini, perlu diketahui bersama, indikator keberhasilan dari pembelajaran materi pokok 4 ini adalah bahwa setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu menjelaskan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah dan unit organisasi tempat ibu ataupun bapak bekerja. Baiklah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, segera kita mulai pembahasan materi ini. Yang pertama, SPIP, tujuan dan unsur-unsurnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP, dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern atau SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah atau SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Upaya pengendalian pelaksanaan tugas dan mengurangi risiko merupakan upaya yang melekat dan strategis dalam manajemen mutu untuk menjamin mutu pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi atas aspek: pertama, pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara. Kedua, keandalan pelaporan keuangan. Ketiga, pengamanan aset negara. Dan yang keempat, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat tujuan tersebut mengandung makna bahwa yang ingin dicapai adalah kondisi mutu atau kualitas kerja atau kinerja yang terbaik pada keempatnya, yaitu mutu capaian tujuan, mutu laporan keuangan, mutu pengamanan aset, dan mutu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penerapan SPIP di instansi pemerintah perlu memperhatikan unsur-unsur penting SPIP sebagai berikut. Pertama, lingkungan pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai
harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Kedua, penilaian risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi, baik dari luar maupun dari dalam. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu, sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Dan yang kelima, pemantauan. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Ibu dan Bapak yang berbahagia, lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telahan sejawat. Mengacu pada definisi, tujuan dan unsur-unsur SPIP dan penjelasan di atas, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa SPIP merupakan proses atau upaya untuk menjamin mutu, mengendalikan mutu, dan meningkatkan mutu. Selain itu, SPIP dimaksudkan untuk mencapai mutu bidang-bidang yang menjadi perhatian SPIP, yaitu capaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara ditinjau dari efektivitas dan efisiensinya, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, penjelasan tentang SPIP, tujuan, dan unsur-unsurnya. Pembahasan yang kedua adalah prinsip umum dan tahapan penyelenggaraan SPIP. Merujuk kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER 1326-K-LB-2009, terdapat beberapa prinsip umum penerapan SPIP, yaitu: pertama, SPIP sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus-menerus dalam semua tahapan manajemen, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Kedua, sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Prinsip ketiga, efektivitas sistem pengendalian intern sangat tergantung pada manusia, yaitu pimpinan dan staf, untuk melaksanakan sistem pengendalian secara efektif. Sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan, ukuran kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan dari segi penerapannya, SPIP dilakukan dengan 3 tahapan besar sebagai berikut. Pertama, tahap persiapan, terdiri dari pemahaman dan pemetaan. Kedua, tahap pelaksanaan, mencakup pembangunan infrastruktur pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan SPIP,
Dan ketiga, tahap laporan mencakup penyusunan laporan atas seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan SPIP. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya materi pembahasan yang ketiga, upaya pengendalian mutu dalam SPIP sesuai tugas pejabat pengawas. Sebagaimana telah dijelaskan, SPIP diterapkan pada semua tingkatan organisasi, mulai dari yang terendah hingga tingkat instansi, bahkan setiap pegawai juga berperan dalam penerapan SPIP. Dalam hal ini, pimpinan instansi pemerintah memberikan arahan yang jelas kepada seluruh tingkatan organisasi bahwa tanggung jawab pengendalian intern adalah masalah penting dan harus diperhatikan secara serius. Pengawas sebagai pejabat di tingkat bawah diberi tugas melaksanakan sistem pengendalian intern sesuai tingkatannya terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pejabat pelaksana di bawahnya. Tujuannya untuk memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, pejabat pengawas melaksanakan manajemen mutu untuk menjamin tercapainya mutu atau kualitas pelaksanaan kegiatan bawahannya, yaitu para pelaksana. Pengendalian oleh pengawas dengan tetap mengacu kepada 4 tujuan SPIP yang sudah kita bahas di depan, dan berupaya memberikan kontribusi tercapainya 4 tujuan atau sebagian tujuan SPIP sesuai tugasnya. Memang tidak semua pejabat pengawas memiliki tugas pada keempat bidang tersebut. Artinya ada yang memiliki sebagian dari 4 bidang tujuan. Untuk mengingatnya kembali, perlu saya sampaikan 4 tujuan SPIP tersebut adalah, sekali lagi, yang pertama, capaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara ditinjau dari efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga, pengamanan aset negara. Dan yang keempat, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari keempat tujuan tersebut, paling tidak pejabat pengawas melaksanakan tugas dalam pelaksanaan kegiatan di bidangnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara atau pengamanan aset negara maupun daerah di unit kerjanya. Ada juga ketaatan pada peraturan, misalnya standar prosedur dan peraturan lainnya. Itulah upaya pengendalian mutu dalam SPIP yang perlu Ibu dan Bapak pahami sesuai tugas pejabat pengawas. Berikutnya, kita bahas materi keempat, yaitu karakteristik pengendalian yang efektif. Ibu dan Bapak sekalian, agar proses pengendalian dapat dilakukan secara efektif, berikut beberapa karakteristik pengendalian yang efektif di antaranya. Pertama, pengendalian terkoordinasi atau merupakan bagian dari manajemen dan aliran kerja organisasi dan diterima semua bagian dalam organisasi. Kedua, mengacu pada rencana dan standar yang sudah ditetapkan. Karakteristik yang ketiga, pengendalian fokus pada bagian-bagian yang tepat untuk dilakukan pengendalian. Keempat, dilakukan tepat waktu. Berikutnya, dilakukan dengan metode atau teknik yang tepat. Yang keenam, dilakukan secara objektif, tidak memihak. Ketujuh, realistik secara ekonomi, misalnya biaya pengendalian.
Kemudian, yang kedelapan, dilakukan secara berkala, berkelanjutan, dan hasilnya bermanfaat serta ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Submateri yang kelima adalah SOP untuk manajemen mutu. Ibu dan Bapak sekalian, demikian telah kita bahas bersama mata pelatihan manajemen mutu pada materi pokok 4, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah dengan submateri SPIP, tujuan dan unsur-unsurnya. Yang kedua, prinsip umum dan tahapan penyelenggaraan SPIP. Yang ketiga, upaya pengendalian mutu dalam SPIP sesuai tugas pejabat pengawas. Yang keempat, karakteristik pengendaliannya efektif. Semoga bermanfaat dan semakin meningkatkan pemahaman tentang manajemen mutu, khususnya sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.